Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Labibul Husin dari Prodi Teknik Informatika. Saya ingin menjelaskan apa itu pengenalan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah alat yang digunakan dalam logika Boolean untuk menampilkan semua kemungkinan input dan output dari suatu pernyataan logika. Dengan tabel kebenaran, kita dapat dengan mudah memahami dan menganalisa fungsi logika yang kompleks. Berikut ada tabel. Contoh tabel kita ada di sini. Ada P dan Q itu adalah variabel, dan T itu adalah true dan F adalah false. Berikut ada definisi tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan alat yang sangat berguna untuk memahami dan merancang gerbang logika dasar. Dalam tabel kebenaran, kita memetakan semua kombinasi input dan menunjukkan output yang sesuai. Ini membantu kita mengidentifikasi pola dan memahami cara kerja gerbang logika kita. Berikut adalah contoh tabel kebenaran untuk gerbang or, and, dan not. Tabel ini menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input dan output yang dihasilkan oleh masing-masing gerbang logika dasar. Berikut ada komponen-komponen tabel kebenaran. Ada variabel input. Tabel kebenaran terdiri dari variabel input yang mewakili nilai 0 yang artinya salah dan 1 yang artinya benar. Jumlah variabel input tergantung pada kompleksitas rangkaian logika yang dipresentasikan. Berikut ada nilai logika. Nilai logika yang digunakan tabel kebenaran adalah 0 yang artinya salah dan 1 yang artinya benar. Nilai-nilai ini menunjukkan hasil operasi logika dari kombinasi input yang diberikan. Berikut ada baris dan kolom. Baris dan kolom. Tabel kebenaran disusun dalam bentuk grid dengan baris mewakili kombinasi input dan kolom mewakili nilai outputnya. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung pada jumlah variabel inputnya. Berikut ada cara membuat tabel kebenaran. Tentukan variabel input. Langkah pertama dalam membuat tabel kebenaran adalah menentukan jumlah variabelnya, input yang digunakan setiap variabel input, dan menjadi satu kolom dalam tabel. Berikut ada atur kombinasi input. Selanjutnya, susun semua kombinasi kemungkinan input secara sistematis. Jumlah baris dalam tabel akan bergantung pada jumlah variabel input yang digunakan. Berikut ada tentukan nilai outputnya. Untuk setiap kombinasi input, tentukan nilai output yang sesuai berdasarkan operasi logika yang digunakan isi kolom output dengan nilai benar yaitu true atau salah yaitu false sesuai hasil perhitungan. Berikut ada cek konsistensi. Pastikan tabel kebenaran yang Anda buat sudah lengkap dan konsisten. Periksa kembali setiap kombinasi input dan outputnya untuk memastikan tidak ada kesalahan lagi. Halo teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya sama teman saya tentang pengertian dari tabel kebenaran. Sekarang di sini saya akan masih contoh soal tentang tabel kebenaran. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, perlu kita ingat tadi sudah dijelaskan sama teman saya, di tabel kebenaran itu mempunyai yang namanya aturan. Aturan terdiri dari 3, yaitu N atau dan, yang simbolnya seperti ini, seperti C kebalik. Lalu yang kedua or atau tapi, yang simbolnya V.
tadi sudah dijelaskan sama teman saya, ada and, or, dan not. Kalau di bahasa Indonesia and itu dan, or itu tapi, atau dan yang terakhir itu not, yang artinya tidak. Langsung masuk ke contoh soal. P sama dengan Anda pintar. Q sama dengan Anda sukses. Oke. Ini kita masukin semua ke elemen-elemen ini. Jadi kayak gini contohnya. P dan Q. P dan Q ini berarti Anda pintar dan Anda sukses. Kenapa bisa seperti ini? Karena di sini kita lihat P-nya apa? Anda pintar. P, Anda pintar. Oke. Di sini lihat simbolnya apa? Dan ini bisa lihat dan. Lalu Q-nya apa nih? Anda sukses. Sama seterusnya kita bikin yang tapi. P lambangnya V ya teman-teman. Kalau yang tapi. Jadi Anda pintar tapi Anda sukses. Gitu. Yang saya rasa teman-teman juga sudah mengerti ya. Tinggal masukin aja yang sudah diketahuinya dengan variabelnya yang sudah diketahui juga tentunya. Nah, lalu yang terakhir not. Kalau yang not seperti ini, tanda not itu kecil ya teman-teman di atas, jadi gini. Dan, nah kalau kayak gini, berarti kan cuman P-nya aja nih. Yang tidak itu cuma P-nya aja teman-teman. Berarti Anda tidak pintar dan Anda sukses. Kenapa bisa seperti ini? Karena di sini kita lihat ada simbol not atau tidak. P-nya Anda pintar. Nah, kenapa ada tidaknya? Karena di sini ada simbolnya nih teman-teman. Nih simbolnya nih. Anda tidak pintar. Anda tidak pintar. Di sini kita lihat simbolnya. Dan Q-nya biasa, nggak ada tanda seperti ini. Jadi cuman Anda sukses. Begitu juga sebaliknya, atau bisa keduanya. Contohnya seperti ini. Keduanya. Berarti gimana nih? Sama kayak di atas. Anda tidak pintar dan Anda tidak sukses. Nah, kalau kayak gini sama aja teman-teman dengan not kurung buka P dan Q kurung tutup. Ini sama aja. Jadi ibaratkan not ini dikali P dan not ini dikali Q. Jadi kali silang, kali beruntun gitu maksudnya teman-teman. Nanti hasilnya sama aja kayak di atas. Not P dan not Q. Gitu teman-teman. Nah, setelah ini kita masuk ke contoh soal yang tabel.
sini tabel ada dua aturan, itu dan satu laginya tuh tapi. Tadi gimana sih? Simbolnya V kebalik, tapi V. Kalau dan ini dinyatakan benar jika keduanya benar, tapi dinyatakan salah jika keduanya salah. Maksudnya apa sih kayak gini nih? Contoh, nanti ada soal seperti ini. Nah, dari soal seperti ini itu kita lihat nih, kalau misalkan nggak ada subjeknya kayak tadi, P sama dengan Anda pintar, P sama dengan Anda sukses, berarti kita langsung bikin tabelnya saja. Di sini P, di sini Q, di sini not P dan not Q. Nah, untuk yang variabel P ini, pertama kita nyatakan true, false, false. Dan Q, true, false, false. Dan yang not P, not P, bukan P ya. Kalau P itu mah rumus 22/7. Ini berarti false, true. Kebalikannya dari ini nih, tabel kolom yang pertama. Lalu yang ini not Q, sama kebalikannya tabel Q, tabel kolom yang Q. Jadi F T atau enggak false ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin lagi nih teman-teman. Di sini kita bikin, pertama kita masukin ini dulu, yang paling kiri dulu, P dan Q. Oke. Terus kita masukin yang ruas sebelah kanan. Jangan kita masukin semuanya langsung. Jadi kita masukin dulu ini yang pertama, masukin yang kedua, lalu nanti terakhir kita masukin semuanya. Jadi di kolom selanjutnya kita tulis not P dan not Q. Oke. Nah, di sini baru nih kita tulis semuanya, P dan Q, tapi not P dan not Q. Oke, langsung nih kita bisa kerjain. Kita lihat dulu ini di sini. Keterangannya apa di sini? Dan. Lihat dan. Dinyatakan benar jika keduanya benar. Maksudnya gimana? Kita lihat P pertama. P-nya apa ini di sini pertama? Ini kan P ini. Ya, di sini P. Kita lihat apa? P-nya ini pertama true. Terus kita lihat di sini Q. Terus kita lihat Q true.
Sama kan? Sama nih, T, T, benar-benar. Nah, berarti di sini dinyatakan apa nih? Kita lihat di sini, dinyatakan benar jika keduanya benar. Nah, berarti di sini juga true, teman-teman. Ya. Nah, terus kita kerjain lagi nih sampai bawah 4 baris. Masih pakai pernyataan yang ini, aturan yang ini, teman-teman. Dinyatakan benar jika keduanya benar. Kita lihat di sini. P-nya true, Q-nya false. Berarti salah karena bukan keduanya true. Kayak yang baris pertama. Jadi di sini kita tulis false. Nah, terus kita lihat di sini baris ketiga false, di sini Q-nya true. Jadi enggak semuanya true, teman-teman. Nah, kalau enggak semuanya true, itu berarti salah. Gitu, teman-teman. Nah, di sini sudah jelas-jelas ya, keduanya false, keduanya salah. Berarti false, salah. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya. Sama seperti ini, teman-teman. Kerjanya kita lihat dulu kolom not P-nya sama kolom not Q. Nah, di sini ada aturan sama, berarti seperti ini ya, teman-teman. Dan masih pakai yang ini, yang atas. Dinyatakan benar jika keduanya benar. Kita lihat di sini P-nya pertama not P ya, not P dan not Q. Kita fokus ke ini dua ini karena yang di antara dua ini. Kita lihat not P-nya false, not Q-nya false. Berarti di sini false. Lanjut baris kedua, di sini false, di sini true. Berarti salah. Salah karena keduanya tidak benar. Di sini true, di sininya false. Berarti false di sini. Nah, ini nih baru nih dinyatakan benar jika keduanya benar. Di sini true, di sini true. Berarti di sini true juga, teman-teman. Benar. Nah, kita masuk nih dalam tahap akhir pengerjaan. Di sini kita lihat langsung baris kiri dan baris kanan. Nggak usah lihat satu-satu lagi. Makanya dikerjain seperti ini karena supaya kita bisa menentukan ini ya, teman-teman. Kita lihat P dan Q-nya apa nih baris pertama. Nah, di sini juga kita lihat nih aturannya, ketentuannya apa. Kita ketentuannya pakai or atau tapi ya, teman-teman. Nih, apa sih aturannya? Dinyatakan salah jika keduanya salah. Oke. Nah, kita lihat nih. Di sini P dan Q-nya betul. Di sini not P dan not Q-nya salah. Berarti ini jawabannya adalah true. Kenapa, teman-teman, true? Karena di sini ketentuannya dinyatakan salah jika keduanya salah. Berarti ini kan tidak keduanya salah. Berarti hasilnya benar. Nah, baru ini nih P dan Q-nya salah, false. Not P dan not Q-nya salah, false juga nih. Nah, ini dinyatakan salah jika keduanya salah. Berarti ini false. Sama nih, ini juga nih, teman-teman. Dinyatakan salah jika keduanya salah, false juga. Nah, yang tadi sama nih kayak baris satu, cuman kebalik aja ya, teman-teman. Di P dan Q-nya false, di not P dan not Q-nya true, benar. Berarti di sini true. Oke. Kurang lebih contoh soalnya seperti ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau enggak intonasi suaranya kurang jelas juga mungkin. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.